Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Pastikan Anda sudah subscribe supaya Anda mendapatkan ilmu atau mendapatkan wawasan tentang asam lambung supaya Anda semua lekas sembuh. Ketika kita sudah paham, maka insya Allah kesembuhan akan segera datang. Video ini masih melanjutkan tanya jawab sebelumnya. Jadi langsung saja saudaraku ya. Pertanyaan pertama dari saudara kita yang bernama Syahir 01. Mas DJ mau nanya, kenapa leher sebelah kiri tegang, kalau diraba kayak serasa bengkak gitu? Apa ada pengaruhnya sama asam lambung? Mohon dijawab. Nah, ini seperti video saya yang sebelumnya juga pertanyaan seperti ini. Jadi saudara kita ini mengeluhkan leher bagian kiri, jika diraba ini seperti agak bengkak atau seperti apa mungkin ada benjolan. Nah, itu membuat sakit. Jadi gini, seperti yang pernah saya bahas. Ketika rasa sakit itu memang sangat terasa sakit dan sangat mengganggu, jangan ragu, jangan sungkan ke dokter. Sembari Anda merutinkan cara-cara atau saran-saran dari Hobi Mas DJ, Anda berkunjung ke dokter konsultasi. Ya, kemudian Anda juga bilang bahwa saya ini terkena asam lambung. Nah, untuk di leher yang dipegang sakit, mungkin ada benjolan, ini kan sudah pernah saya bahas, ini tidak ada hubungannya dengan asam lambung. Ya, tetapi jangan cemas. Wah, berarti penyakit lain dong, Mas. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi Anda perlunya itu ke dokter untuk memastikan ini kenapa. Nah, apakah salah posisi tidur atau mungkin pernah terbentur apa. Nah, ini silakan Anda ingat-ingat sendiri. Dan jika rasa sakitnya saya tadi itu sangat sakit dan dalam waktu mungkin 3 hari sampai seminggu ini tidak mereda, ya ke dokter. Kita berkonsultasi, meminta solusi, minta bantuan kepada dokter. Supaya apa? Tidak salah penanganan. Nah, paham ya? Tetapi jika hanya nyeri-nyeri biasa, mungkin pegal atau agak kaku, itu biasanya memang efek dari ketika kita posisi tidur kan miring, bukan miring sih, agak menyender. Jadi memang sering sekali merasakan agak nyeri-nyeri di bagian leher, dicampur dengan mungkin kecemasan kita yang masih sering datang, itu membuat pikiran kita terus bekerja sehingga saraf-saraf yang di belakang ini ikut tegang. Nah, paham? Jadi ketika memang kata dokter itu tidak apa-apa, oh ini hanya mungkin sakit biasa atau pegal biasa, ya bisa kita urut pelan-pelan, urutnya turun. Nah, jadi bukan naik ya, turun. Kita turun-turunkan seperti itu. Bisa memakai balsem atau memakai minyak kayu putih atau fresh care atau apalah yang kira-kira bisa membuat hangat di area yang sakit. Nah, itu akan membuat kita lebih rileks dan jangan cemas. Yang jelas itu bukan dari asam lambung. Jadi jangan khawatir nanti ketika Anda memiliki penyakit asam lambung kok banyak sekali penyakit yang nempel, ya bukan seperti itu ya. Ya, kalau seperti itu berarti penyakit saya dulu banyak dong. Lo saya lo lama kena asam lambung. Buktinya sehat, bisa sembuh. Terus selanjutnya akun saudara kita yang bernama Ali Bolu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mas DJ dari Sulbar Polewali Mandar. Oh ya Mas, saya tidak pernah jalan sore, tapi saya kerjanya di bawah matahari. Apa itu boleh Mas? Salam dari Lampung, saudaraku ya. Jadi untuk Anda yang sudah bekerja, ini pertama bersyukur. Banyak sekali para penderita asam lambung ini jangankan bekerja, berjalan mungkin 20 sampai 30 meter saja ngos-ngosan, nafas seperti mau putus. Seperti itu sangat sering. Ya, Anda sudah bisa bekerja. Nah, ini sebuah apa ya? Pencapaian yang sangat luar biasa. Anda tinggal
memfokuskan di lambung Anda. Sedangkan kita para penderita asam lambung ini tidak bekerja saja, kita sering merasakan lapar, kita makan harus sering. Nah, ketika Anda sudah mulai bekerja, ya jangan telat makan. Porsi makan disesuaikan, jangan terlalu kenyang. Ketika kita terlalu kenyang terus kita bekerja, ini orang normal saja perutnya bisa mules, bisa tidak nyaman, apalagi kita memang perut kita masih bermasalah. Jadi tipsnya ketika Anda yang sudah bisa bekerja atau malah di bawah matahari, ini bagus ini. Anda tinggal banyak jalan. Jadi Anda sesuaikan saja di tempat kerja Anda itu apa yang membuat Anda itu bisa banyak jalan. Misal sebentar-sebentar ke warung beli minuman, sebentar ke sana entah ngapain ngambil apa. Yang penting apa? Bisa jalan. Kalau Anda hanya jalan saja tanpa alasan mungkin malu. Tetapi ketika ada alasan, ke warung jalan-jalan, nggak apa-apa. Warung adanya yang agak jauh, ada juga yang dekat ya. Datangi yang jauh. Banyak jalan itu, nggak apa-apa. Kenapa? Berjalan sambil terkena matahari itu bagus, terutama di sore. Nah, terutama di sore ya. Dan banyaklah minum. Jangan khawatir mau buang air kecil terus ya, tidak apa-apa. Ketika di tempat kerja Anda itu gampang untuk buang air kecil, banyak minum. Tetapi kalau memang untuk buang air kecil itu agak susah, mungkin tempatnya terlalu ramai dan tidak ada toilet, ya air minumnya distandarkan saja. Ketika haus ya minum. Tetapi rata-rata kan kalau cuma untuk toilet saja gampang sih, di mana-mana banyak ada kok ya. Gitu. Jadi tetap jalan sore ketika Anda belum pulang pun, ketika bisa ada alasan untuk Anda jalan sore, jalanlah sore itu. Dan ketika Anda siangnya sudah terkena matahari, sore pun tetap berjalan itu tidak apa-apa, itu lebih bagus. Disesuaikan. Jangan kelelahan, nanti kalau kelelahan kita bisa kambuh. Tetap jaga makanan, jangan Anda itu misal gini, namanya kita bekerja biasanya banyak kawan ini yang ikut bekerja juga. Nah, ketika makan atau ketika makan cemilan, ini kita perhatikan, jangan kita ikut-ikut. Kalau memang sesuatu yang disajikan, yang dimakan oleh para pekerja ini sebuah pantangan, ini kita tidak usah ikut-ikut. Kita lebih baik membawa sendiri atau membawa nasi atau yang direbus-rebus. Ketika tidak ada yang direbus-rebus, Anda sulit mencari yang direbus-rebus, bisa membawa nasi di kepal-kepal. 2 kepal atau 3 kepal jadilah untuk mengganjal perut. Jadi yang lain mungkin makan pisang goreng atau bakwan goreng ya, bakwan yang memang digoreng ya. Jadi itu kan berminyak semua itu. Anda makan nasi yang dikepal saja tidak apa-apa, tapi lebih baik pakai telur rebus, putihnya saja, jangan kuningnya. Kalau kuningnya nanti Anda bertambah sensasi di lambung Anda, jadi putihnya saja sambil makan nasi yang dikepal-kepal itu bagus, tidak apa-apa, dan itu bisa menangkal lapar sebelum kita makan atau setelah makan, itu untuk mengganjal perut kita supaya ketika kita bekerja itu ada tenaga. Nah, ketika kita makan saja kita telat-telat dan badan kita harus mengeluarkan tenaga, ya kita bisa kelelahan, lambung kita bisa tidak nyaman, kita bisa bergetar. Paham ya? Jadi ketika orang yang tidak bekerja saja tetapi dia punya asam lambung, ketika telat makan itu pun bisa bergetar, apalagi yang bekerja. Nah, jadi tetap fokus ke lambung Anda sembari bekerja. Simak video-video dari Hobi Mas DJ di waktu santai, waktu istirahat kerja. Simak satu video jadilah. Nanti mau tidur diulang lagi. Tadi apa yang dibilang Mas DJ tadi saya belum seberapa maksud. Diulang lagi, nggak apa-apa. Jadi simak-simak saja, tidak usah diambil pusing. Kita sembari happy, sembari melakukan apa-apa yang membuat kita senang. Paham ya? Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari Yang Kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh berjamaah tanpa kambuh-kambuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.